rendang sapi ya teman-teman. Kasih kentang tuh kentangnya ya. Rendang sapi pakai kentang. Ini karena kentangnya apa teman-teman? Biasanya orang pakai kentang yang kecil-kecil gitu loh. Ini karena nggak ada, jadi tak kasih kentang biasa, tak potong-potong, nggak masukin. Ini rendang. Rendang kayak kentang tuh kentangnya itu teman-teman, putih-putih tuh kentang. Jadi karena kentang tuh biasanya kalau di kampung ada kentang yang kecil-kecil itu loh teman-teman. Di sini kan enggak ada. Jadi aku kentang besar tak potong-potong, tak goreng, tak masukin di rendang. Ini kan aku beli rendang beku. Jadi tak tambahi kentang, tak tambahi bumbu apa namanya? Bumbu masako ya. Jadi kentangnya tak goreng dulu, tak kasih bumbu masako biar asin-asin gitu. Terus baru rendangnya tak kasih air. Rendangnya karena beku jadi keras. Rendang sapi beku teman-teman, jadi keras. Tak tambahi air nih ya. Yang ini tauge biasa, tauge kemangi itu daun kemangi. Ini ya teman-teman. Nih kentangnya ya tuh. Nah, ini tak liatin ke teman-teman tuh kentangnya ya. Yang ini kentangnya ya teman-teman tuh. Kentangnya liatin ke teman-teman supaya kalian lihat ya kentangnya tuh. Jadi aku kentang satu itu tak potong-potong masukin, tapi tak bumbuin juga kentangnya tak bisa, tak bumbui dulu terus baru apa namanya sudah matang tak masukin rendangnya. Karena rendangnya beku tak tambahin air 1 gelas ya, setengah gelas dulu teman-teman, sedikit ya biar bekunya encer, terus tambahin lagi setengah gelas, jadi 1 gelas supaya nggak terlalu beku. Tak asatin ini, ini sudah teman-teman. Nanti tinggal apa kalau teman-teman mau tuh kasih di mangkok, ditaruh di atas rice cooker ya, jadi makin sore buat besok makin mantap. Kalau rendang itu makin wayu makin mantap ya teman-teman. Kalau teman-teman bikinnya pagi seperti ini ya, pagi nanti makannya sore atau besok makin mantap, makin apa jenenge teman-teman, makin meresep gitu loh ya. Kalau tauge ya harus habis, tauge paling siang udah habis. Kalau rendang ini nanti sampai besok mantap teman-teman, jadi makin meresep itu ke dagingnya. Bumbunya itu loh, bumbunya itu kan biasanya dagingnya lama, tadi dagingnya masih agak keras-keras sedikit. Jadi teman-teman apa namanya, nanti tak masukin di rice cooker aja, kasih mangkok yang anti pecah teman-teman, jangan mangkok yang pecah ya, jangan mangkok plastik nanti meleleh ya. Kalau teman-teman naruh di atas rice cooker itu teman-teman harus pakai mangkok yang anti apa namanya, anti panas itu loh, supaya nggak meleleh ya. Kalau yang mangkok plastik itu kan suka meleleh. Kalau piring ya, piring seng-seng gini juga bisa, cuma kalau piring seng ini kan nggak masuk di rice cookernya kayak gitu teman-teman ya. Inilah masakanku hari ini ya, rendang karo tauge wis ya teman-teman. Ini apa sendok tak singkirin tuh, singkirin biar bagus ini ya. Biar bagus nih, tadi tak contohin kan ada sendoknya, aku contohin aja supaya teman-teman lihat gitu, lihat kentangnya ya. Jadi inilah masakanku hari ini, rendang karo tauge apa, tauge kemangi ya, kemangi jadi bikin wangi. Mantap nih teman-teman, dua ini masak rendang ya, rendang karo tauge kemangi. Inilah teman-teman ya, wes masih itu yang viral kemarin ya, trending topik itu udah ketangkep itu ya, yang Taufik itu jadi trending topik juga tuh. Itulah teman-teman ya monster itu urusan manusia sekarang tuh. Zaman sudah berubah teman-teman ya, manusia ada koyo monster sekarang itu. Jelas hidupnya yang ekonomi susah ya teman-teman, barang naik ya, semuanya naik ya teman-teman, PHK banyak, jadi ya manusia sekarang ini pada penuh emosi ya toh.
pada jadi monster ya teman-teman. Sekarang itu begitulah, perempuan yang nggak jelas kayak gitu, yang mau nipu-nipu, mau ngakali orangnya. Perempuan bikin sial itu buang aja teman-teman, bikin sial, bikin penyakit ya teman-teman. Perempuannya gitu, dia menghasilkan yo anak-anak monster, repot ya. Perempuan yang bikin sial, bawa setan, anaknya monster ya, kayak gitu teman-teman. Hati-hati sekarang, zaman sudah berubah teman-teman sekarang ya. Kalau kita nggak pinter-pinter ya, kemakan karo zaman itu. Zaman sekarang kan sudah berubah, harus pinter-pinter kita gitu. Nggak pinter-pinter dimakan karo zaman gitu ya. Orang-orang nggak jelas-jelas sudah nggak usah dilayani teman-teman ya. Bagus tuh yang pengangguran dan kerjaan terus buang teman-teman. Nah, isinya KDRT malah jadi monster ya, nggak usah dilayani. Nilaknya nggak jelas identitasnya. Sekarang banyak mau perempuan jelas identitasnya, buang. Teman-teman yang ada sial. Kemarin itu ada satu anak muda bilang ya, kalau kita bergaul sama orang yang negatif ya teman-teman, kita yang positif jadi negatif ya, ketularan ya tahu kayak gitu. Jadi kita nggak usah, lebih baik nggak usah kenal, nggak usah senyum, nggak usah, ini bodoh amat gitu sekarang ini ya teman-teman. Jatuhnya mah penganiayaan, jadi korban kita tuh ya. Perempuan yang baik, keluarga baik ya teman-teman, jadi korbannya monster ya, kayak gitu ya. Kemarin itu yang di Bandung tuh, di korban monster ya. Keluarga yang gak jelas-jelas teman-teman ya, kayak gitu. Apa KDRT, mak selingkuh laki orang, alah buang. Wis nggak kepake itu teman-teman. Orang-orang begitu jatuhnya anaknya monster, melahirkan anak-anak monster ya. Sekarang banyak monster ngeri sekarang itu, cari susah ya teman-teman. PHK di mana-mana, barang naik ya teman-teman. Sudah ada obat. Kalau sudah jadi monster begitu mas, sudah tidak ada obat teman-teman. Perempuan sialan itu, setan sialan kayak gitu. Ada perempuan sial yang keluarganya berantakan, ada karuan ya teman-teman. Udah nggak ada obat itu, percuma ya. Anak itu di monster jatuhnya. Apa bangganya teman-teman, anak monster bangganya apa? Bapak KDRT, mak selingkuh lah. Wis tuh anaknya monster, nggak ada gunanya begitu, buang aja teman-teman di luar. Terus sudah biarin, akhir zaman sudah tiba teman-teman. Sekarang orang kehidupan yang susah membentuk orang menjadi monster ya tahu. Hidup susah ya tahu, makan susah ya teman-teman. PHK, barang naik, kehidupan sulit ya. Wis perjalanan macet, rumah jauh, macam-macam waktu, tenaga macetnya ya teman-teman. Kalau orang rumahnya jauh-jauh di pinggiran kan begitu. Kalau yang di kota kan udah mahal, nggak mampu beli. Orang beli di pinggiran waktunya, macetnya, capeknya, emosi di jalan. Jatuhnya ya kalau orang tuanya emosi, anak itu di monster kabeh. Kemarin itu ada satu TikTok ya teman-teman. Dan anak kecil umur berapa? 14 tahun, anak SMP kelihatan. Nggak tahu kata orang di Taiwan ya. Kata orang sih di Taiwan apa di Cina itu. Tuh ambil pisau, teman-temannya ditusui semua itu. Tahu bener atau hoax ya teman-teman, nggak tahu itu ya. Itu dari keluarga sing apa berantakan itu melahirkan anak-anak monster gitu. Ngeri, temennya itu ditusukin pakai pisau semua teman-teman.
ada korbannya 7 orang apa gitu, bawa ke rumah sakit semua itu temennya, nggak tahu kenapa. Ya kayak gitu tuh di TikTok ya teman-teman, kayak gitu ngeri lah, nggak tahu gimana itu. Tahu orang di apa di Taiwan apa di itu Cina gitu loh, orangnya mirip orang-orang Cina, putih-putih begitu, putih-putih orangnya, anak itu putih, umurnya 14 tahun, mirip begitu. Ya itulah teman-teman, warga berantakan menghasilkan anak-anak monster ya, kayak gitu guys, buang teman-teman orang-orang begitu, nggak ada gunanya ya teman-teman. Aku syukur sama Tuhan teman-teman, dulu 2 tahun 2000 ya, 6 tahun yang lalu tuh ada orang begitu, aku sudah nggak ngelayani, nggak ini, selamat aku. Nggak kulayani, nggak ini, orang-orang begitu selamat. Terus aku ngomong sama Pak RT ya, lapor ke Pak RT bilang udah Bu, Ibu pindah aja, kira aku pindah. Syukur aku sama Tuhan, aku nggak ngelayani orang-orang begitu teman-teman. Datang tuh foto-foto, wis ra karuan aku. Udah orang-orang nggak jelas teman-teman, yang ngakali, mau ngibuli, mau ngadali itu. Wis tuh aku bersyukur sama Tuhan, aku pindah teman-teman aku. Itu 6 tahun yang lalu, pengalaman aja. 6 tahun yang lalu itu. Hampir kejebak orang-orang begitu. Tuh nggak bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih menjaga, Tuhan masih melindungi keluargaku. Ya teman-teman, mau dijebak aku. Hampir aku kejebak. Bersyukur sekarang sudah pengalaman. Udah nggak bakalan teman-teman. Syukur sama Tuhan. Tuhan masih melindungi keluargaku, masih utuh ya teman-teman. Masih utuh, berkat masih ada, usaha masih ada. Wis bersyukurlah pada Tuhan. Betul teman-teman, ra kurang makan ya toh. Itulah. Selamat keluargaku. Pengalaman teman-teman ya, aku share ke teman-teman supaya teman-teman hati-hati ya. Keluarga-keluarga apa yang gak jelas menghasilkan anak-anak monster begitu ya, hati-hati aja. Wis gitu aja, waspada, kita hati-hati, kita belajar ya teman-teman, dari pengalaman hidup manusia itu kita belajar, gitu aja. Tuh aku bersyukur sama Tuhan. Waktu itu teman-teman bener, tak simpen sendiri lah, anakku lagi ujian, suamiku sibuk, aku nggak berani ngomong, udah aku diem aja. Pokoknya ngomong sama Pak RT itu, dah aku pindah aja wis gitu. Akhirnya sudahlah, selamat aku ya teman-teman, selamat. Wah repot teman-teman, hancur-hancuran itu. Tahun 2000 tuh aku ngalami orang-orang begitu. Sekarang aku sudah pengalaman, udah nggak mau berurusan sama orang-orang begitu teman. Betul, keluarga nggak jelas, perempuan sial, perempuan datangi setan sial, jatuhnya anak-anak monster. Apa bangganya ya toh teman-teman. Tuhan itu baik teman-teman, kadang apa yang kita tidak tahu ya Tuhan kasih tahu. Betul teman-teman, kalau kita jalan pada jalan Tuhan ya teman-teman, jalan lurus lah. Aku tuh jalannya lurus sehingga Tuhan itu kasih tahu. Tuhan selamatkan kita ya teman-teman. Kita bersyukurlah Tuhan masih selamatkan kita ya teman-teman, kayak gitu. Aku tuh tekun ya teman-teman, berdoa ya, itulah jalan Tuhan masih ada gitu. Berkat masih ada, jalan Tuhan. Kalau kita itu orang yang jujur, orang yang benar ya teman-teman, orang yang berjalan pada jalan Tuhan, Tuhan pasti melindungi dari pengaruh orang-orang begitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, pengalaman aja aku share ke teman-teman, supaya teman-teman yang punya anak perempuan, yang punya keluarga, dijagalah keluarga kita masing-masing dari pengaruh orang-orang gak jelas itu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nih tauge kemangi ya, itu taugenya agak overcook karena suamiku maunya kan lunak ya teman-teman. Kalau
Tauge itu sebenarnya kalau masak itu 2 menit aja cakep ya teman, kriuk-kriuk gitu loh. Ya cuma ini kan overcook karena suamiku maunya lunak. Jadi agak over itu sedikit, yang penting empuk katanya. Yang penting lunak ya teman. Ini rendang, nanti aku pindahin ke mangkok. Nah, buat sore ini mantap. Makin sore makin enak. Ngene ya teman-teman. Ini kalau tauge itu sebenarnya ditumis saja sebentar ya, bumbu-bumbunya kan sudah matang, tumis sebentar, kasih air panas, angkat wes, jadi nggak terlalu overcook. Kalau ini kan agak overcook sedikit. Wes apapun ini contoh aja buat teman-teman semuanya. Ini daun kemanginya sedikit, tapi nggak punya banyak, jadi seadanya yang ada aja di rumah. Ya teman-teman, itu aja. Terima kasih teman-teman, sehat selalu ya. Hari ini masakanku rendang sapi. Ini rendang sapi ya teman-teman, pakai kentang. Rendang sapi kentang sama tauge kemangi. Yes, gitu dulu. Makasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan shareku, pengalamanku, ideku jualan ya. Tuh ide-ide jualan bisa. Ya, kentang. Ini kalau ada dapat kentang yang bulat-bulat itu loh, cakep teman-teman. Tapi karena aku nggak ada aja, aku pakai kentang besar tak potong-potong. Kalau teman-teman mau cakep itu dapat kentang kecil-kecil itu cakep. Tuh, nyarinya susah di Jakarta ya teman-teman. Oh di kampung banyak, di sini susah. Itu dulu, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Like, subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan shareku, pengalamanku bermanfaat lah. Wes gitu aja, yang penting kita itu hidup bermanfaat gitu. Makasih.